Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Dwi Suganda dengan NIM 240020008 dari mata kuliah Manajemen dan Digitalisasi Perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman isi buku. Judul dari buku yang saya pilih yaitu Manajemen Digitalisasi Perpustakaan. Ditulis oleh Andi Asari, Fahriyah, Ida Mariani Pasaribu, Deki Hendriansyah, Diah Puspitasari Rahayu, dan Fitri Handayani. Tahun terbitnya yaitu 2023, kota terbitnya Malang, dan penerbitnya yaitu PT Literasi Nusantara Abadi Group. Baiklah, langsung saja masuk penjelasan pertama yaitu bab 1, konsep dasar perpustakaan digital. Perpustakaan digital merupakan bentuk transformasi perpustakaan tradisional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan koleksi, layanan, serta sistem informasinya. Perpustakaan digital tidak hanya dipahami sebagai kumpulan dokumen elektronik, tetapi sebagai sebuah organisasi yang secara aktif mengelola sumber daya digital agar dapat diakses, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh komunitas penggunanya. Perkembangan konsep perpustakaan digital berawal dari gagasan para pemikir awal seperti Vannevar Bush dengan konsep Max dan GCR Licklider yang memperkenalkan visi Library of the Future. Gagasan tersebut berkembang seiring kemajuan komputer dan teknologi jaringan hingga pada akhir 1990-an. Perpustakaan digital mulai berkembang secara global. Sejak saat itu, penelitian dan implementasi perpustakaan digital terus meningkat dan menjadi bagian penting dari dunia kepustakawan. Perpustakaan digital memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain mengintegrasikan koleksi cetak dan digital, menyediakan akses informasi tanpa batas ruang dan waktu, serta memanfaatkan sistem otomasi dan jaringan internet. Selain itu, perpustakaan digital juga melayani komunitas pengguna tertentu dan membutuhkan kolaborasi antara pustakawan dan tenaga teknologi informasi. Namun, dalam implementasinya, pembangunan perpustakaan digital menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi penyediaan infrastruktur teknologi, penetapan standar sistem dan metadata, pengelolaan hak cipta, serta kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan perpustakaan digital membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan manajemen, serta kebijakan yang jelas. Baiklah, selanjutnya bab 2 yaitu judulnya koleksi digital. Koleksi digital merupakan bahan pustaka yang tersedia dalam format elektronik dan dapat diakses dengan bantuan perangkat teknologi seperti komputer, laptop, dan smartphone. Koleksi digital dikenal juga sebagai electronic resource atau e-resource dan menjadi bagian penting dari layanan perpustakaan modern, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Perubahan perilaku pemustaka menjadi salah satu faktor utama berkembangnya koleksi digital. Pengguna informasi saat ini lebih memilih akses yang cepat, fleksibel, dan dapat dilakukan dari mana saja. Oleh karena itu, perpustakaan dituntut untuk menyediakan koleksi digital yang relevan dengan kebutuhan pengguna, baik untuk kegiatan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Jenis koleksi digital yang umumnya dimiliki perpustakaan antara lain seperti e-book, e-journal, e-database, e-repository, dan e-consortia. E-book menyediakan akses terhadap buku elektronik, e-journal menjadi sumber utama informasi ilmiah. E-database menyediakan data bibliografis dan referensi. E-repository menyimpan karya ilmiah institusi, sedangkan e-konsortia memungkinkan akses ke berbagai sumber informasi melalui kerjasama antar lembaga. Koleksi digital memiliki kelebihan seperti akses jarak jauh, penggunaan secara simultan, efisiensi, ruang penyimpanan, serta kemudahan pencarian informasi. Namun, koleksi digital juga memiliki keterbatasan, antara lain membutuhkan biaya infrastruktur yang besar, ketergantungan pada perangkat teknologi, serta permasalahan hak cipta dan lisensi.
Pengembangan koleksi digital harus dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kualitas dan relevansi informasi, kemudahan akses, serta kesiapan anggaran dan sistem pendukung. Selanjutnya, bab 3 yaitu sumber informasi digital. Sumber informasi digital adalah informasi yang telah diproses, dikelola, dan disimpan dalam format digital, sehingga dapat diakses secara online. Informasi digital tersedia dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, video, dan multimedia yang dapat diakses melalui jaringan internet. Dalam era informasi yang berkembang pesat, jumlah sumber informasi digital meningkat secara cepat. Kondisi ini memberikan kemudahan akses informasi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan berupa maraknya informasi yang tidak akurat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengguna perlu memiliki kemampuan literasi informasi dalam memilih dan memanfaatkan sumber informasi digital. Kriteria sumber informasi digital yang berkualitas meliputi akurasi, relevansi, kebaruan, serta kejelasan sumber dan penulisnya. Informasi yang digunakan dalam kegiatan akademik harus berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Perpustakaan digital memiliki peran strategis dalam menyediakan sumber informasi digital yang valid dan ilmiah. Melalui koleksi e-book, e-jurnal, database langganan, dan repositori institusi, perpustakaan membantu sivitas akademika dalam memenuhi kebutuhan informasi untuk kegiatan belajar, mengajar, dan penelitian. Selain itu, perpustakaan juga berperan dalam memberikan edukasi literasi informasi agar pengguna mampu menelusuri dan mengevaluasi informasi secara kritis. Selanjutnya, bab 4 yaitu digitalisasi informasi. Digitalisasi informasi merupakan proses mengubah informasi dari bentuk analog menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Informasi analog seperti dokumen tercetak, foto, rekaman audio, dan video diubah menjadi format digital agar lebih mudah disimpan, diolah, dan didistribusikan. Digitalisasi informasi didorong oleh perkembangan teknologi komputer, internet, perangkat mobile, serta teknologi big data. Proses digitalisasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti pemindaian dokumen menggunakan scanner, penggunaan teknologi optical character recognition, perekaman ulang audio dan video, serta pengetikan ulang dokumen. Dalam proses digitalisasi, diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, seperti komputer, smartphone, scanner, kamera digital, serta software pengolah teks, audio, dan video. Proses ini harus dilakukan secara sistematis agar kualitas informasi tetap terjaga. Manfaat digitalisasi informasi sangat besar bagi perpustakaan, antara lain mempercepat penyediaan informasi, memperluas jangkauan layanan, menghemat ruang penyimpanan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan koleksi. Selain itu, digitalisasi juga mendukung kolaborasi dan inovasi dalam menyediakan layanan informasi. Selanjutnya yaitu bab 5, preservasi digital. Preservasi digital merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan dan keutuhan koleksi digital agar tetap dapat diakses dalam jangka panjang. Koleksi digital memiliki risiko kerusakan data akibat perubahan teknologi, kegagalan sistem, atau media penyimpanan yang usang. Tujuan preservasi digital adalah memastikan informasi tetap tersedia, menjaga keaslian data, serta melindungi nilai informasi dari waktu ke waktu. Preservasi digital tidak hanya berfokus pada penyimpanan data, tetapi juga pada pengelolaan metadata, migrasi format, serta pemeliharaan sistem. Strategi preservasi digital meliputi pencadangan data secara berkala, migrasi format file ke teknologi yang lebih baru, serta pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak.
Dengan preservasi digital yang baik, perpustakaan dapat menjamin keberlangsungan akses informasi bagi generasi mendatang. Selanjutnya yaitu bab 6, manajemen sistem perpustakaan digital. Manajemen sistem perpustakaan digital merupakan proses pengelolaan seluruh komponen perpustakaan digital secara terintegrasi, meliputi teknologi, sumber daya manusia, dan layanan. Sistem perpustakaan digital harus dirancang untuk mendukung akses informasi yang cepat, mudah, dan akurat. Komponen utama dalam sistem perpustakaan digital meliputi perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan internet, serta pustakawan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Semua komponen tersebut harus dikelola secara profesional agar layanan perpustakaan dapat berjalan secara optimal. Tujuan manajemen sistem perpustakaan digital adalah meningkatkan kualitas layanan, efisiensi pengelolaan, serta kepuasan pemustaka. Dengan manajemen sistem yang baik, perpustakaan digital dapat berfungsi sebagai pusat informasi yang modern, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan pengguna di era digital. Baiklah, jadi kesimpulan dari isi buku tersebut yaitu manajemen perpustakaan digital merupakan proses pengelolaan sumber informasi berbasis teknologi yang bertujuan untuk menyediakan akses informasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan bagi pengguna. Perpustakaan digital tidak hanya berfokus pada penyediaan koleksi elektronik, tetapi juga mencakup pengelolaan koleksi digital, sumber informasi yang berkualitas, proses digitalisasi dan preservasi informasi, serta pengelolaan sistem dan sumber daya manusia yang profesional. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang jelas, dan kompetensi pustakawan, perpustakaan digital mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat akademik, serta berperan penting dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan di era digital. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.